Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS, ya, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Begini judulnya, matinya pendeta penyesat dari Korea. Bapak Ibu Saudara, tanpa menyebut nama, ada pendeta, ya, katanya ini pendeta besar, ya, dari Korea, ya, belum lama ini mati, meninggal dunia, ya. Kok HTD menyebut pendeta penyesat, ya? Ini pendeta ini waktu itu heboh karena jumlah pengikutnya banyak, ya. Sekitar tahun 2000-an, waktu saya masih sebagai anggota dari Gereja Bingung Indonesia, ya. Pendeta ini datang ke Indonesia lalu khotbah memakai penterjemah dong, ya. Biasa pendeta ini saya waktu itu terheran-heran, ya. Waktu itu, ya, saya disesatkan oleh pendeta penyesat ini. Membahas Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16. Dia menjelaskan bagaimana Allah di surga. Katanya begitu, ya. Wajahnya seperti terik matahari, matanya seperti Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Itu Allah di surga. Allah Bapa di surga, katanya. Saya baru tahu sekarang, waduh, itu super sesat itu pendeta. Ya. Dia menjelaskan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, Yesus dalam tubuh kemuliaan dibilang itu Allah Bapa di surga, coba. Tuh, ya. Matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik, tangan dan tubuhnya seperti yang membara, tembaga yang membara, suaranya seperti desau air bah, rambutnya putih. Itu yang lanjut usia Allah Bapa, katanya. Saya baru tahu sekarang itu pendeta super ngawur, super penyesat, gitu. Ya, dia tidak bisa membedakan tubuh kemuliaan Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Dia tidak bisa membedakan dengan Wahyu 4 ayat 3. Yesus duduk di tahta surga. Boro-boro, ya. Ya. Lalu pendeta Korea ini, ya, waktu itu katanya sekitar 10.000 jemaat, ya. Ya, waktu itu 10.000 jemaat di Korea itu sudah besar. Lalu ke seluruh dunia katanya diklaim 10 juta. Sekarang aku mau bandingin. Ini saya Henry Tandianta. Dalam sebuah tayangan dialog saya, ya, saya itu baru 3,5 tahun, belum 4 tahun, menayangkan tayangan-tayangan tentang khotbah di media sosial. Salah satu tayangan saya pernah ditonton 2,5 juta orang. Artinya, ditambah lagi yang tayangan saya sudah 3.000, artinya saya itu sebenarnya sudah dikenal sekurang-kurangnya mungkin 4 juta orang. Ya, 4 juta orang itu sudah tahu nih Henry Tandianta, sudah tahu. Ya. Pendeta Korea ini ya itu pendeta fisik waktu itu, ya, pendeta yang pakai fisik gitu, ya, berkunjung ke tatap muka fisik, ya. Waktu itu diklaim di seluruh dunia 10 juta orang. Lah saya saja baru 3,5 tahun, setidak-tidaknya di 4 juta orang sudah mengenal saya. Sebagai apa? Sebagai pendeta satu-satunya yang mengajarkan back to the Bible, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ini cuma pendeta Henry Tandianta. Kurang lebih sudah dikenal 4 juta orang, ya. Oke, lalu pendeta dari Korea ini, ya, yang belum lama mati, ya, dia penyesat utama yang namanya pengajaran Pentakosta. Ya, mereka gagal paham kisah pasal 2, ya. Kisah pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3 begitu, ya. Ya, rasul-rasul nyewa di suatu rumah. Di sebelah sana, di dekat Bait Allah, sedang ada pesta yang disebut memperingati Pentakosta. Lalu rasul-rasul ini nyewa di dekat anggap saja halaman atau kompleks Bait Allah. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, rasul-rasul ini heboh, ditonton oleh banyak orang.
Lalu terjadi yang namanya bahasa-bahasa lain ya. Ada berapa itu 16 bahasa di situ. Termasuk ada orang Arab. Ya. Pengajaran super sesat dari pendeta Korea ini adalah Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Lah mbok mikir lalu diadopsi oleh pendeta-pendeta di Indonesia. Ya dedengkotnya Gereja Bingung Indonesia, siapa itu NNR ya, yang mengatakan orang Kristen merayakan Pentakosta. Saya tawarkan hadiah 5 miliar kepada NNR kalau kamu bisa menunjukkan orang Kristen merayakan Pentakosta. Ya, dan kalau bisa menunjukkan Pentakosta artinya pencurahan Roh Kudus. Tidak pernah ada pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta. Ya. Hari ini ya, maksudnya waktu itu ya, orang-orang Kristen di rumah, di sebuah rumah terjadi pencurahan Roh Kudus, orang Yahudi sedang merayakan Pentakosta. Tidak berarti pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta. Mbok mikir. Ya, para pendeta penyesat turunannya pendeta Korea ini. Ya. Ya, dedengkotnya di Indonesia dulu saya termasuk masuk di situ ya, bahwa Pentakosta dibagi-bagi ke 1, ke 2, ke 3. 5 miliar hadiah untuk kamu NNR. Kalau kamu bisa menunjukkan orang Kristen merayakan Pentakosta, kalau bisa menunjukkan ayat Alkitab bahwa pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta. Jadi teorimu Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3 itu penyesatan super sesat. Ya, ini anak buahnya ya pengikutnya pendeta Korea itu. Lalu pendeta Korea ini meninggal. Ya, di meninggalnya sudah ketahuan, yaitu pulang ke rumah Bapak. Ya, nanti NNR ini kalau suatu saat dipanggil Tuhan, pasti acaranya telah berpulang ke rumah Bapak. 5 miliar lagi hadiah buat kamu NNR, kalau kamu bisa menunjukkan di surga ada Bapak. Tunjukkan pakai ayat Alkitab, di surga ada Bapa. Tak kasih tahu ya. Yang disebut di surga itu Wahyu pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Sok cari Bapamu di surga. Enggak pernah ada. Jadi saya menawarkan hadiah 10 miliar untuk kamu NNR. Kalau kamu bisa menunjukkan ayat Alkitab orang Kristen merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta. Cari ayatnya. Kedua, kami menawarkan 5M juga kalau kamu bisa menunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapamu itu. Ya, lalu pendeta Korea ini meninggal ya. Ya, kita bersyukur ya. Penyesatan luar biasa ya. Saya mengalami sendiri bagaimana dulu saya ketemu dengan pendeta Korea ini ya, yang khotbah di Indonesia ya. Khotbah di Indonesia, waktu itu saya juga terbuai dengan roh iblisnya. Pasti roh iblis, Pak. Pasti roh iblis. Ya. Ternyata penjelasan pendeta itu ternyata tidak alkitabiah. Dan betul-betul penyesatan. Ya. Yesus yang tubuh kemuliaan, yang rambutnya putih, matanya nyala api, wajahnya seperti matahari terik, suaranya seperti desau air bah. Wahyu 1 ayat 13-16. Bisa-bisanya dibilang Allah Bapa, coba. Penyesatan luar biasa. Ya muridnya ya itu NNR dan seterusnya itu. Yang akhirnya Pentakosta dibagi-bagi. Belum nanti bahasa roh raba-raba makin diraba makin terasa ya. Benar-benar penyesatan ya. Dia mengklaim jumlah pengikutnya ada 10 juta. Nah, bandingkan dengan Henry Tandianta ya, baru 3,5 tahun, salah satu tayangan saja ditonton 2,5 juta orang. Artinya setidak-tidaknya sampai hari ini baru 3,5 tahun Henry Tandianta melakukan khotbah-khotbah melalui media sosial. Setidaknya sudah 4 juta orang tahu. Oh, ini ada pendeta Henry Tandianta yang menggelurakan kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya, beberapa hari lalu memang pendeta Korea ini sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang saya ngelus dada. Ternyata pulangnya ke rumah Bapak ya. Nanti semua pengikutnya itu kalau mati ya, kalau meninggal ya pulang ke rumah Bapak. Sok sana dicari Bapamu di surga itu ada apa enggak? Enggak pernah ada. Yang ada di tata surga siapa? Yesus Kristus, satu-satunya yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2 ya. Penguasa surga itu siapa? Yesus. Ada Bapa enggak? Kagak ada. Anda cari deh ya.
Untuk tahu surga itu nggak perlu naik ke surga, cukup baca ayat Alkitab. Wahyu 4 ayat 1, sok baca. Ya, dan seterusnya. Cari itu Bapamu di surga. Nggak pernah ada. Ya. Nanti kita lihat ya, para pengikut pendeta-pendeta Indonesia, pengikutnya pendeta Korea itu. Ya, nanti kalau mati semua pulang ke rumah Bapak semua itu. Ya, nanti sudah katanya pulang ke rumah Bapak, dicari ternyata bapaknya nggak ada, dia balik lagi itu. Siapa pendeta yang menyesatkan di surga ada Bapak katanya. Lah kamu sendiri. Ya. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya mengalami sendiri itu, bertemu itu dengan pendeta Korea itu. Saya baru tahu sekarang, itu super sesat itu ajarannya. Ya, jangan sampai terkesima dengan ajaran pendeta Korea itu, ya. Ya, semua itu tafsir semua itu. Ya, saya baru betul-betul saya itu tertempelak, nggak taunya itu rohnya itu roh iblis semua, ya. Yesus tubuh kemuliaan mentang-mentang rambutnya putih, lalu dibilang itu yang lanjut usianya di kitab Daniel, gitu. Yang lanjut usianya pasti Allah Bapa. Coba, ya. Tafsir semua itu. Rohnya roh siapa? Ya roh iblis, bukan Roh Kudus, bukan. Lalu dialah yang salah satu memamerkan yang namanya hipnotis mesmerism. Pada jatuh gitu. Ya, saya doang nggak jatuh. Saya di mana-mana kalau ada orang pamer hipnotis mesmerism, ya, yang tangannya digerakkan gini, jatuh kamu, jatuh, pada jatuh. Henry Tandianta kagak pernah jatuh. Ya. Di mana saja, kebaktian di mana saja, yang namanya kesembuhan ilahi, yang namanya terima Roh Kudus, terima, jatuh. Henry Tandianta tidak pernah jatuh. Sorry, saya ngerti ini bukan dari Roh Kudus. Walaupun saya belum paham waktu itu. Banyak pendeta ditawari hipnotis mesmerism supaya kelihatan sakti, gitu. Pada roboh. Hipnotis mesmerism itu bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Ditawari kepada para pendeta, ayo Pak belajar hipnotis mesmerism supaya tanpa menyentuh kalian pada jatuh, biar pendetanya kelihatan sakti. Nah itu pendeta-pendeta Korea itu pakai hipnotis mesmerism, termasuk yang sekarang pastor jalanan itu, yang cirinya ditepuk-tepuk gini, sembuh, dorong dikit biar jatuh. Itu hipnotis mesmerism itu namanya. Ya, bisa dipelajari kok. Ditawarkan ke banyak pendeta biar pendetanya kelihatan sakti. Ya, saya bersyukur saya melihat video matinya penyesat dari Korea ini. Ya, saya mengatakan begitu karena saya adalah saksi sejarah. Saya pernah ketemu dengan dia, ya, dan ngobrol dengan dia, ya, in English, ya. Waktu itu saya masih ganteng, masih muda, saya waktu itu. Ya. Saya terkagum-kagum waktu itu karena rohnya sama, roh iblisnya waktu itu saya diurapi roh iblis yang sama. Ketika sekarang saya tahu, walah kamu tuh ternyata penyesat luar biasa. Yesus yang tubuh kemuliaan, kamu bilang Allah Bapa di surga. Ya, dia nggak bisa bedain Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 dengan Wahyu 4 ayat 3. Ya. Bagaimana nggak super sesat, saudara, ya. Orang Kristen merayakan Pentakosta. Pentakosta kan hari rayanya Yahudi, belum bahasa roh, raba-raba, yang akhirnya dikembangkan sendiri, ya, di gitulah, ya. Akhirnya jadi bahasa roh, raba-raba segala itu. Ya pengikutnya itu, ya. Ya, demikian matinya pendeta penyesat dari Korea. Saya mengatakan begitu karena saya saksi sejarah. Ya, sekarang saya baru tahu, gitu. Ternyata yang dikutbahkan itu dulu sesat semua itu, tidak Alkitab semua, ya, dibolak-balik, gitu. Yesus menjadi bukan nomor satu, gitu. Nomor satunya Bapa, ya. Dibolak-balik itu ayat Alkitab itu. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Cuma Henry Tandianta yang ngomong gini, untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ya, Allah penuh hikmat, Allah yang kudus, yang benar, Allah yang maha kuasa, ya. Allah segala abad, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin. Tanggal 9 Oktober saya di Surabaya. Yang mau baptis, yang mau dialuh, yang mau debat, ayo, ya. Haleluya, amin.